Oke, sudah terlihat ya. Sekali lagi, Shalom, selamat malam buat kita semua. Puji Tuhan, walaupun kita hanya sedikit, karena sebagian ke Pathfinder, Pak Pendeta juga dengan Saina pergi ke Pathfinder ya. Kita tetap akan mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas amanat kepada orang muda pasal yang ke-19. Kekuatan tabiat melalui pergumulan. Pembahasan ini sebenarnya sangat baik untuk orang-orang muda khususnya. Cuma sayang sekali ada banyak orang muda yang mengikuti Minggu Sembahyang Pathfinder, tapi tidak mengapa, ini juga bisa untuk kita semua. Ada juga beberapa orang muda di sini yang hadir pada saat ini. Oke, pergaulan bebas kaula muda. Kalau kita lihat saat ini, ada banyak sekali anak-anak yang sudah mengikuti akan atau terjerat dengan pergaulan bebas ini. Kita lihat di gambar situ, anak-anak kecil, anak SD ini ya, anak SD yang sudah mulai merokok. Dan gambar yang kedua, pergaulan bebas orang muda, bahkan juga ada tawuran ya atau perkelahian antara anak-anak muda dan juga anak-anak muda yang minum minuman keras atau minum minuman yang beralkohol. Inilah yang terjadi kepada anak-anak muda kita. Pertemanan atau pergaulan jadi salah satu cara bagi para individu dalam belajar, bersosialisasi, dan langkah dalam mencari jati diri. Lalu apa jadinya jika seseorang masuk ke dalam pergaulan bebas atau salah bergaul? Bagaimana kalau kita atau anak-anak muda kita salah dalam bergaul sehingga bisa merusak akan kepribadiannya? Apa itu pergaulan bebas? Sebelum kita melanjutkan, kita akan lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan adalah kehidupan pertemanan atau cara bermasyarakat. Dan bebas sendiri memiliki arti tidak terikat aturan atau tidak terhalang ya. Jadi secara garis besar, pergaulan bebas adalah suatu tindakan pertemanan yang tidak terikat oleh segala peraturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kita bisa memalukan orang tua, juga memalukan diri kita sendiri ya, mempermalukan keluarga kita, bahkan juga mempermalukan akan gereja kita karena kita berasal dari situ. Sehingga apa pergaulan bebas yang terjadi kepada kita ini sangat mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Pergaulan bebas lebih mengarah ke sikap dan perilaku yang negatif. Perilaku ini sering dilakukan oleh para remaja dan orang dewasa. Namun tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi pada anak-anak. Pergaulan bebas jadi salah satu perilaku yang menyimpang dalam masyarakat. Banyak akibat pergaulan bebas yang merugikan para remaja seperti menurunnya prestasi, putus sekolah, hingga hamil di luar nikah. Jadi pada waktu kita salah memilih teman, maka inilah yang akan terjadi kepada kita di dalam pergaulan kita. Mari kita lihat penyebab dari pergaulan bebas. Yang pertama, lemahnya kontrol diri. Kita melihat teman-teman kita dan kita ikut kepada mereka ya. Ini karena kita tidak bisa mengontrol diri kita, akhirnya kita ikut kepada teman-teman kita. Dan yang kedua, gaya hidup modern.
akhirnya membuat kita suka pamer, menunjukkan kepada orang apa yang kita miliki. Dan yang ketiga, kurangnya nilai keagamaan. Apa maksudnya? Akhirnya kita jadi malas beribadah, kita jadi malas berdoa, malas membaca Alkitab. Dan yang keempat, kurangnya kontrol keluarga atau orang tua. Ini yang terjadi pada waktu anak kita jauh dari kita. Anak tinggal di kos-kosan atau tinggal di asrama. Atau juga kurangnya kontrol orang tua karena anaknya terlalu banyak. Itu yang terjadi. Dan yang kelima, pengaruh lingkungan dan juga internet. Lingkungan yang jelek atau teman-teman sebaya, ya, ini yang sering dilakukan, contohnya internet. Kadang kita suka membuka konten negatif atau hal-hal yang tidak baik, mungkin juga gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruhi kepada kita, khususnya anak-anak muda kita. Mari kita lihat apa akibat dari pergaulan bebas. Kenakalan remaja. Akibat dari pergaulan bebas, akhirnya anak-anak mulai mengikuti seperti tadi sudah dijelaskan, mengikuti teman-temannya. Rusaknya kesehatan karena merokok. Masih kecil karena melihat temannya merokok, dia juga merasa saya juga pasti bisa. Dan itu yang dilakukan. Dan juga minum minuman alkohol, bahkan menggunakan obat-obat terlarang. Saya punya teman dulu ya, waktu saya SMA, saya punya seorang teman, dia suka ya, ada beberapa teman yang suka minum dulu boat ya, mereka katakan ya, minum minuman obat ini seperti kayak narkoba. Dan ada satu yang dekat dengan saya waktu itu, dan saya selalu melarang dia. Tetapi karena dia sudah kecanduan, dan saya tahu, jadi pada waktu dia bersama saya, kita ngobrol bersama, dan itulah yang saya lihat, bagaimana dia kecanduan obat. Dia sangat menahan agar bisa tidak minum akan obat yang dia bawa. Tetapi dia tahu pada waktu bertemu saya akan membuang obat-obat itu. Saya akan menghancurkan obat-obat itu. Dan itu adalah membuat dia lebih bisa menahan. Jadi itu yang terjadi pada waktu kita, anak-anak muda kita, pergaulan bebas dengan hal-hal yang tidak layak mereka pakai. Dan selanjutnya seks bebas. Kenapa banyak sekali sekarang anak-anak muda yang hamil di luar nikah? Ini karena mereka terlalu bebas di dalam pergaulan. Rusaknya prestasi di sekolah. Anak-anak jadi tidak fokus. Mereka jadi mendapat nilai yang rendah. Dan akhirnya tadinya mereka pintar, karena pergaulan seperti ini membuat mereka kurang berprestasi. Dan yang kelima, akibat dari pergaulan bebas, rusaknya hubungan dengan keluarga. Di rumah sekarang dia sudah suka berontak. Bahkan sedikit-sedikit dia marah kepada orang tua. Dia minta dibelikan ini, tidak dibelikan. Dia minta pergi keluar dan sebagainya. Akhirnya hubungan bersama orang tua dan saudara menjadi rusak. Kita lihat apa yang terjadi dengan kekuatan tabiat Kristus. Sepanjang 30 tahun yang pertama dari kehidupan Kristus, dia tinggal di satu dusun kecil
bernama Nazaret. Kejahatan penduduk dusun itu sangat terkenal, sehingga Nathanael bertanya, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana kehidupan Yesus di masa mudanya. 30 tahun pertama dia tinggal di Nazaret. Dia besar di Nazaret. Kita tahu bersama bahwa Nazaret itu adalah gudangnya kejahatan. Dan sudah sangat terkenal. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 45-46 dikatakan, Filipus berkata kepada Nathanael, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena semua orang tahu Nazaret ini adalah kota yang jahat. Tetapi disitulah Yesus bertumbuh. Di dalam segala perkara Kristus menjadi teladan kita. Firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 52 katakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara, walaupun Yesus berasal dari tempat yang buruk, dia membuktikan bahwa dia bertumbuh, dia berbunga indah seperti teratai di dalam lumpur. Artinya, lingkungan tidak dapat mempengaruhi tumbuhnya karakter Kristus. Dia hidup di lingkungan yang sangat buruk, tetapi dia bisa bertumbuh dengan sangat baik. Oleh kehendak Allah, maka Yesus harus tinggal di Nazaret, di mana penduduknya mempunyai perilaku yang begitu buruk, sehingga dia selalu dihadapkan kepada pencobaan, dan dia selalu berjaga untuk selalu hidup suci dan tidak tercemar di antara begitu banyak dosa-dosa dan kejahatan. Kristus tidak pilih sendiri tempat ini. Bapaknya yang di surga yang sudah memilih buat dia, di mana tabiatnya nanti akan dicoba dan diuji dengan berbagai cara. Dia tetap mempertahankan karakternya. Tabiatnya bertumbuh sekalipun dia tinggal di lingkungan yang jahat. Dalam fase pertama dari kehidupan Kristus, ia telah mendapat banyak cobaan keras, kesusahan, pergumulan supaya dia bisa mencapai satu tabiat yang sempurna, yang menjadikan dia teladan yang sempurna bagi anak-anak, orang muda, bahkan orang tua. Tahun-tahun kehidupan awalnya, dia mendapat cobaan yang sangat hebat, yang sangat keras, tetapi tabiatnya sempurna. Walaupun dia diuji dengan begitu hebat, tetapi tabiatnya sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak dan orang muda sering tinggal di satu tempat yang keadaannya tidak baik buat kehidupan Kristen. Dan mereka lekas sekali menyerah pada penggodaan. Dan sebagai maaf dari dosanya, mereka menyalahkan tempatnya yang tidak baik itu. Seringkali kita menyalahkan tempatnya, padahal yang melakukan adalah kita. Jadi saudara-saudara, anak-anak muda dan kita semua, jangan selalu menyalahkan lingkungan. Memang lingkungan bisa berpengaruh di pergaulan bebas, tetapi usahakan jangan kita menyalahkan lingkungan. Sebaiknya kita lebih menjaga diri kita. Kristus selalu suka mencari tempat yang sunyi, sebab dia rajin dan selalu berdoa dan bekerja. Dia tidak membawa dirinya ke dalam pencobaan, melainkan selalu menjauhkan diri dari orang-orang yang pengaruhnya merusak. Kristus menjalani jalan yang paling berliku, yang anak-anak dan orang-orang muda akan jalani dalam kehidupan mereka. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita.
Apa yang dia katakan? Apa yang menjadi teladan yang bisa kita tiru dari dia? Dia rajin berdoa. Dia selalu berdoa dan bekerja. Dia tidak membawa dirinya ke dalam pencobaan. Itu yang harus kita tiru. Tetapi kadang-kadang kita yang suka membawa diri kita ke dalam pencobaan. Karena manusia rasa ingin tahunya itu sangat besar. Sehingga itulah yang terjadi khususnya kepada anak-anak muda kita saat ini. Tetapi Yesus katakan, Yesus menunjukkan teladannya dan dia ingin kita lakukan itu. Kita harus lebih rajin lagi berdoa. Dia tidak memilih hidup dalam kemewahan dan kemalasan. Orang tuanya miskin dan bergantung pada pekerjaan berat yang mereka buat tiap hari untuk mencari nafkah. Dengan demikian, kehidupan Kristus adalah kehidupan yang penuh kekurangan, penyangkalan diri, dan kemiskinan. Bersama-sama dengan orang tuanya, dia turut merasakan kehidupan yang penuh dengan kerja berat. Mungkin zaman dulu belum ada gadget. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia adalah keluarga yang miskin. Orang tuanya hanya tukang kayu. Jadi apapun, apa yang bisa dia minta, apa yang bisa dia harapkan dari orang tuanya. Dan itu yang dia lakukan. Kehidupan yang penuh kekurangan, penyangkalan diri, akhirnya membuat dia terus bertahan, terus hidup, melakukan yang terbaik untuk orang tuanya. Dia membantu orang tuanya karena orang tuanya adalah tukang kayu. Tidak pernah ada seorang pun yang dipanggil kepada penyempurnaan satu tabiat Kristen dalam keadaan yang lebih buruk daripada juru selamat kita. Kenyataan di mana Yesus sudah tinggal 30 tahun di Nazaret, satu kota yang dianggap orang sebuah perkara ajaib, kalau yang baik datang dari sana, adalah satu teguran kepada orang-orang muda yang menyangka bahwa tabiat baik mereka harus cocok dengan keadaan lingkungan di mana mereka tinggal. Saudara-saudara, setiap orang di antara kita mengalami banyak pencobaan. Masing-masing kita diberi pencobaan sesuai dengan kemampuan kita. Dan untuk memiliki tabiat Kristen yang baik, apa yang terjadi kepada Yesus? Dia tetap dicobai dan dia bisa melewati itu. Tidak bisa dibandingkan dengan yang Yesus alami, dengan cobaan-cobaan yang datang pada kita. Sehingga itu membuat dia menjadi sempurna di dalam tabiatnya. Jangan kita mencari maaf terhadap perilaku buruk yang kita lakukan. Karena kita mengatakan bahwa saya tinggal di lingkungan yang jelek. Sehingga kita mencari maaf terhadap perilaku buruk kita. Dan untuk memiliki tabiat yang baik, bisa diperoleh walaupun lingkungan kita tidak mendukung. Walaupun lingkungan kita buruk, tetapi kita bisa memperoleh akan tabiat yang sempurna. Itu adalah pilihan kita, asalkan kita mau. Jikalau tempat tinggal orang-orang muda kurang baik dan cenderung jahat, banyak orang muda menjadikannya suatu maaf untuk tidak menyempurnakan tabiat Kristen. Ini yang terjadi kepada kita. Teladan Kristus menekankan satu pikiran bahwa pengikut-pengikutnya tidak boleh bergantung pada tempat, pada kekayaan atau kemakmuran supaya bisa hidup dengan tidak bercela. Saudara-saudara, sekali lagi ini adalah pilihan bagi kita. Apa yang Yesus katakan? Bahwa pengikut-pengikutnya tidak boleh bergantung pada tempat atau lingkungan di mana kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus hendak mengajar mereka
bahwa kesetiaan mereka akan menjadikan tempat atau kedudukan mereka berada menjadi mulia, bagaimanapun sederhananya tempat itu. Kehidupan Kristus dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kesucian, ketetapan hati, keteguhan pendirian tidak bergantung pada kehidupan di mana tidak ada kesusahan, kemiskinan, dan kemalangan. Saudara-saudara, kalau kita mau menunjukkan karakter yang baik di tempat dan situasi yang tidak mendukung kita, justru disitulah kita menjadi terang. Justru disitulah kita bisa menunjukkan Yesus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi terang. Pencobaan dan kekurangan yang dikeluhkan oleh banyak orang muda dijalani oleh Kristus dengan tidak bersungut-sungut. Memang rasanya susah. Yesus mungkin dia bisa, tetapi bagaimana dengan kita? Pasti kita akan bersungut-sungut. Dan Yesus mau kita menjadi seperti dia. Dan dia pasti akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa melewati itu. Disiplin seperti inilah pengalaman yang amat perlu bagi orang-orang muda yang akan memberikan keteguhan pada tabiatnya dan menjadikan mereka sama dengan Kristus, kuat dalam roh buat melawan akan segala pencobaan. Dan janji Yesus, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jikalau mereka menjauhkan diri dari pengaruh orang-orang yang dapat menyesatkan dan merusak hatinya, maka mereka tidak akan bisa ditaklukkan oleh tipu daya iblis. Oleh sebab itu, apa yang Yesus ingin kita lakukan? Berdoa tiap-tiap hari kepada Yesus, kepada Tuhan. Ini saya tandai merah ya, saya tandai merah. Berdoa tiap-tiap hari kepada Tuhan. Jangan putus kita berdoa. Pada waktu kita berdoa, kita akan menerima akal budi dan karunia dari Tuhan untuk menanggung perjuangan dan jeripayanya kehidupan dan mendapat kemenangan. Pada waktu kita berdoa, Tuhan akan memberikan kepada kita kesanggupan, kekuatan, sehingga kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis. Sehingga kita bisa menang melawan kejahatan ataupun cobaan, godaan yang datang kepada kita. Ketulusan dan ketenangan pikiran hanya bisa dipelihara oleh berjaga-jaga dan berdoa. Sekali lagi ditegaskan, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kita tidak tahu saat di mana godaan itu datang pada kita. Pada waktu kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak berdoa, kita lemah. Pada waktu godaan itu datang, kita bisa saja ikut dan mendengar apa yang iblis katakan. Demikianlah harusnya orang-orang muda. Jikalau pencobaan datang bertubi-tubi, ketahuilah bahwa Tuhan Allah mau menguji kesetiaan mereka. Pada waktu cobaan datang kepada kita, firman Tuhan juga katakan bahwa dia memberikan pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Dan apa yang Tuhan katakan? Dia mau menguji kesetiaan kita. Pada waktu cobaan datang, akan membuat iman kita semakin naik. Iman kita akan semakin besar. Kita seperti menaiki tangga. Dan cobaan itu datang bertubi-tubi bagaikan batu yang tersusun, dan itu akan membuat kita bisa naik, melangkai akan batu itu. Ada statement di dalam The Youth Instructor bulan Maret 1872 mengatakan, jadi saat mereka mempertahankan ketulusan tabiat niatnya di bawah keadaan yang mengecewakan, maka keteguhan hati,
ketetapan pikiran dan kesabaran mereka akan bertambah-tambah dan roh mereka menjadi kuat. Itulah pada waktu kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi kuat. Pada waktu cobaan datang, kita bisa mengatasinya. Lebih baik memilih kemiskinan, olokan, dan perpisahan dari sahabatmu atau kesusahan apapun daripada mencemarkan jiwamu dengan dosa. Ini statement di dalam Testimony for the Church halaman 157. Lebih baik, ini saya tandai merah, lebih baik mati daripada menghina atau melanggar hukum Allah. Lebih baik mati daripada melanggar. Saudara-saudara, ini pendirian namanya ya. Jadi istilahnya kita memilih untuk menurut Tuhan daripada untuk melanggar. Memang ada teman yang membawa kepada kebinasaan atau mempengaruhi kita dengan hal-hal yang buruk. Itulah pilihan. Jadi kita melihat teman yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan kita berteman atau kita rela meninggalkan Tuhan atau kita melanggar hukum Tuhan hanya demi takut kehilangan teman. Sehingga kita memilih dia. Walaupun kita tahu dia bisa membawa kita kepada kebinasaan. Dia bisa berpengaruh buruk kepada kita. Dia bisa merusak karakter kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin itu. Dan Tuhan mau kita lebih menurut kepada Tuhan. Kesimpulan kita pada malam hari ini. Yang pertama, lingkungan pergaulan bukanlah maaf bagi kita untuk tersesat. Sejahat dan sekotor apapun lingkungan di mana kita tinggal, tidak akan mempengaruhi jiwa seseorang yang hatinya selalu berpaut kepada Kristus. Itu yang terjadi kepada Kristus. Dan Kristus berharap kita juga melakukannya. Walaupun lingkungan kita muruk, sama seperti yang Yesus hadapi. Tetapi karakternya begitu sempurna. Pilihlah temanmu dengan siapa kamu bergaul. Janganlah menggabungkan diri dengan mereka yang menolak kebenaran Kristus dalam hidup mereka. Saudara-saudara, anak-anak muda dan kita semua, kita bisa melihat teman kita. Kita bisa memilih teman-teman yang membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Yang membawa kita, membuat tabiat kita lebih baik. Dan yang ketiga, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itulah jika kita memilih bergaul dengan orang-orang yang berpengaruh buruk, akhirnya akan merusak kebiasaan baik kita. Dan yang terakhir adalah lebih baik tidak punya teman daripada harus menyakiti hati Tuhan dengan pelanggaran kita. Pada waktu kita memilih teman kita yang membawa pengaruh buruk kepada kita, otomatis kita melanggar perintah Tuhan. Tetapi apa yang Yesus inginkan bagi kita? Lebih baik kita tidak punya teman daripada harus menyakiti hati Tuhan dengan pelanggaran yang kita buat. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Kita bisa menentukan pilihan kita. Dan Tuhan menolong kita di dalam perjalanan pertumbuhan tabiat yang sempurna di dalam Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.